di gaspol pun pas ini kita kasih full ini ya, full power pun motornya juga masih kenceng yang 30. Yang ini alon-alon masa kelakon. Halo paman-paman umum semua, ketemu lagi di dolanan bapak-bapak. Di depan saya saat ini ada jajaran berjejer beberapa tipe servo yang sering dipakai di RC Adventure. Ini salah satu produk dari DS Servo, ini semuanya dari DS Servo. Ada yang coreless, juga ada yang masih brush seperti itu ya. Nah, kita bahas dulu. Jadi buat paman-paman umum semua yang mau upgrade servonya, hati-hati ya, kalau beli itu pastikan sesuai sama spesifikasi. Karena gini, servo itu ada dua tipe. Ada yang muternya 180 derajat, ada juga yang muternya itu 360 derajat. Nah, pemakaiannya biasanya kalau yang 180 itu yang sering dipakai di RC Adventure atau di RC Rally atau RC apapun lah yang untuk belok kanan kiri itu servo yang 180 tipenya. Nah, untuk yang servo 360 derajat biasa dipakai untuk winch, baik itu winch depan ataupun winch belakang. Di beberapa teknik industri juga servo 360 dipakai untuk alat-alat robotik ya, bahkan juga dipakai untuk mekanisme buka tutup pintu. Tapi kalau servo gini untuk buka tutup pintu apa kuat ya? Tapi ada yang pakai juga, mungkin pintu rumah hamster mungkin. Nah, yang di atas ini adalah servo untuk RC Adventure atau RC yang muternya 180 derajat. Ini macam-macam nih. Ada yang 35 kilo, ada yang 25 kilo, sama 45 kilo yang ada di pasaran ya. Rata-rata seperti ini ukurannya, 25, 35 sama 45. Yang membedakan apa sih? Nah, produk dari DS Servo ini dia karena sudah coreless. Karena coreless itu jadi cara kerjanya dia itu perputaran dinamonya itu diatur menggunakan IC bergantian. Jadi sudah tidak lagi menggunakan kontak brush. Maka dari suara dia bisa lebih halus dan juga lebih hemat listrik karena menggunakan mekanisme IC dibandingkan yang masih pakai brush gitu. Nah, ini keunggulannya. Nah, terus antara 25, 35 sama 45 yang membedakan apa? Hari ini kita akan tes perbedaannya apa sih menggunakan alat ini. Nah, ini kalau paman-paman om pengen ngetes servonya masih nyala atau enggak, bisa beli alat ini. Ini namanya alatnya CPM Servo Konsistensi Master lah, kalau disingkat servo tester, wes ngono cari di pasaran. Ini kalau beli harganya 35.000 kalau nggak salah ya. Di pasaran banyak itu. Nah, ini untuk ngetes. Kita akan coba pasang ya. Jadi ini dia untuk ngetes servo ini beloknya, kemudian perputarannya bagaimana, masih hidup atau enggak. Jadi yang pertama kita butuh baterainya bisa yang kecil aja lah, pakai yang 1100 atau 1300 gitu, kemudian sama servonya. Yuk kita coba pasangin ya. Dan alat ini tuh bisa untuk ngetes 3 servo sekaligus ya, jadi 3 itu kita bisa jejerkan, kita tes bareng itu bisa. Oke, kita akan tes. Jadi yang paling kanan ini adalah yang 25 kilo, yang tengah 35 kilo, dan yang paling kiri adalah 45 kilo. Nah, di alat ini kita tinggal putar aja kanan kiri untuk menggerakkan servonya. Kita putar kanan dulu ya. Ini kanan, kemudian ke kiri. Oke, apakah terlihat perbedaan? Iya, kalau dilihat ya, kalau paman-paman lihat 25, 35, 45 kok motornya sama ya. Sama ya. Nah, yang membedakan apa sih? Jadi tiga-tiganya ini kan menggunakan motor yang sama ya, pakai coreless. Nah, cuman yang membedakan adalah rasio reduksi giginya. Jadi dari dari dinamonya itu kan putarannya diteruskan ke gigi-gigi. Nah, antara 25, 35 sama 45 itu berbeda. Jadi kalau servo yang untuk belok itu kan semakin kecil kilogramnya atau semakin kecil ukuran kakinya itu biasanya semakin cepat muternya. Kalau semakin besar itu semakin pelan, tapi berbanding terbalik. Semakin besar itu muternya pelan, tapi torsi atau tenaga yang dikeluarkan itu jauh lebih besar dibandingkan yang
kecil. Jadi 25 ini sebenarnya kalau posisi kepasang di RC ya, ini pengalaman dari teman-teman juga. 25 itu kalau posisi ban kepasang di RC, ban nempel ke tanah itu pas kita putar-putar gini, dia tuh cepat beloknya, set set gitu, set set set, set gitu. Kalau yang 35 dia sedikit lebih lambat ya, karena kilogramnya itu gede, 35 itu lambat. Cuma nah ada perbedaan ketika saat kita main RC gitu loh. Kalau yang kita pakai 25 terus kita kecepit batu atau rodanya itu kena lumpur, nunjem ke lumpur, kena pasir seperti itu, pas kita putar kanan kiri karena dia torsinya kecil makanya nggak kuat kadang. Jadi pas kita paksa untuk belok itu dia nggak kuat, servonya nggak kuat untuk belokin. Nah beda dengan yang 35. Kalau yang 35 karena dia torsinya lebih besar, walaupun muternya pelan, pas kena ban itu kecepit batu atau pas kena lumpur itu dia masih kuat ya, masih kuat untuk membelokkan rodanya. Apalagi yang 45 kilo, nah itu dia muternya lebih lambat cuma lebih kuat lagi. Jadi yang pas ukurannya yang seperti apa paman, jadi beda-beda ya, ada yang senang 25, ada yang senang 35, ada yang senang 45 juga macam-macam. Tapi tengah-tengah itu rata-rata pakainya yang 35 ya, rata-rata 35. Jadi torsinya dapat, walaupun beloknya juga lumayan lah seperti itu. Tapi kalau untuk yang kayak dipakai untuk on road rally itu butuh yang cepet gitu ya, butuh yang cepet dibandingkan yang torsinya gede. Ini yang 180. Nah sekarang kita coba yang 360. Jadi kalau yang servo 360 itu kan muternya muter-muter, muternya 360 derajat itu. Kita coba ya, kita coba putarkan. Nah ini loh paman bedanya, servo 180 muternya cuma 180 derajat. Nah kalau yang 360 ini dia muternya 360 derajat gulung terus, makanya cocok dipakai untuk winch gitu. Nah ini kalau di yang 360 kelihatan perbedaannya ya, ini 30 kilo, kalau yang ini 45 kilo. Tuh tadi bener ya, semakin kecil ukuran kilogramnya dia sebenarnya perbedaannya muternya semakin kecil, kenceng kalau yang lebih kecil. Kalau yang lebih gede muternya lebih pelan. Cuma tadi bedanya apa, torsinya yang membedakan. Jadi tenaga yang dikeluarkan itu lebih gede yang 45 tapi muternya pelan. Kalau ini motornya kenceng tapi torsinya kecil gitu. Ketika di gaspol pun pas ini kita kasih full ini ya, full power pun motornya juga masih kenceng yang 30. Yang ini alon-alon masa kelakon cuma pas, nah, cuma kuat untuk narik-narik beban gitu ya teman-teman semua, seperti itu. Ini kelihatannya kenceng ya, cuma kadang kalau pas kita pakai untuk winch itu yang tipe 30 atau di bawah 30 itu nanti kadang nyangkut gitu. Apalagi kalau RC-nya berat, nyangkut kadang itu, walaupun motornya kenceng karena torsinya lebih kecil. Nah rata-rata untuk winch itu justru pakainya yang gede-gede, yang 35, 45, karena dia ngambil torsinya. Muternya pelan nggak masalah, yang penting torsinya kuat. Nah seperti itu paman-paman umum semua, perbedaan antara servo yang 180 sama yang 360 supaya jadi panduan kalau nanti paman-paman umum semua beli servo seperti itu. Nah yang pengen beli servo ini atau sama alatnya ini juga, ini tersedia di link deskripsi yang saya sediakan di toko di situ. Silahkan tanya-tanya di sana, berbagai macam servo tersedia. Bisa langsung kontak-kontak di link yang saya sertakan di kolom deskripsi bawah seperti itu. Terima kasih. Sekian dulu informasi dari dolanan bapak-bapak ini. Yang pengen nambahin atau mungkin ada pengalaman lain tentang servo, baik itu yang 180 atau yang 360, mau yang cordless ataupun yang masih beras, boleh sharing-sharing di kolom komentar supaya teman-teman RC Adventurer bisa tambah wawasannya dan ilmunya. Terima kasih, salam bahagia. Matur suwun.